Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli kebaya. Apa kabar semuanya? Dul Islami datang lagi buat menghibur kalian semua. Video kali ini, Dul Islami akan menceritakan kisah Nabi Musa dan sosok Firaun. Ya, kalian semua pasti tahu tentang Firaun. Logikanya gini, bayangin, kalian punya bos yang kalau kalian telat dikit, hukumannya bukan potong gaji, tapi potong kepala. Itulah Firaun. Tapi hari ini kita gak cuma bahas kejamnya, kita bahas gimana seorang manusia bisa pede banget ngaku jadi Tuhan. Dari lahir di Istana Emas, sampai mati di dasar Laut Merah. Ini adalah kisah terlengkap Nabi Musa menghancurkan Firaun di channel ini. Gas, hari ini kita nggak akan bahas sejarah yang manis-manis. Kita bakal bongkar sisi gelap penguasa Mesir kuno yang gila hormat, narsis tingkat dewa, sampai akhirnya mati dengan cara yang paling memalukan, jadi bangkai yang diawetkan supaya bisa ditonton orang ribuan tahun kemudian. Siapkan mental, ini kisah Firaun yang nggak ada di buku pelajaran sekolah. Bagian ke-1, Ramalan Berdarah. Semuanya bermula dengan sebuah mimpi buruk. Ahli nujum meramalkan bahwa akan lahir seorang bayi lelaki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan tahta Mesir. Ketakutan menyelubungi Firaun. Jawabannya, sebuah perintah kejam. Setiap bayi lelaki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus disembelih. Pada waktu itu juga, namun, ibu Musa, Yukabat, mendapatkan ilham untuk melakukan hal yang mustahil, menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil, yaitu Nabi Musa sendiri. Yukabat, ibu dari bayi itu, melahirkan dalam diam. Tidak ada perayaan, hanya air mata ketakutan. Setiap suara ketukan pintu membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tahu, tentara Firaun bisa datang kapan saja. Di tengah keputusasaan, Yukabat mendapatkan ilham dari Tuhan. Sebuah rencana yang terdengar gila, rencana yang melawan nalar seorang ibu, menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Arus Sungai Nil membawa peti itu ke tempat yang paling tidak terduga. Bukan ke pemukiman penduduk, melainkan ke taman istana Firaun sendiri. Di sana, putri Firaun dan para pelayannya sedang bersantai. Salah seorang pelayan melihat peti aneh itu. Saat peti dibuka, putri Firaun tertegun. Di dalamnya, ada seorang bayi laki-laki yang menangis, tampan dan memancarkan cahaya. Bayi itu adalah Musa. Tuhan meletakkan rasa cinta yang mendalam di hati putri Firaun terhadap bayi itu. Meski ia tahu bayi ini dari Bani Israel, musuh ayahnya, ia tidak tega membunuhnya. Itulah singkatnya pas Nabi Musa lahir, yang kelak akan menjadi penghancur Firaun itu sendiri. Musa tumbuh besar di jantung kekuasaan dunia. Sebagai anak angkat di keluarga Firaun, ia memiliki segalanya, pendidikan terbaik, perlindungan hukum, dan status dewa. Namun, di balik jubah sutra dan perhiasan emasnya, ada sebuah rahasia yang menghantui pikirannya. Ia tahu, darah yang mengalir di tubuhnya bukan darah penguasa, melainkan darah mereka yang ditindas. Beranjak dewasa, Musa tidak bisa lagi menutup mata. Setiap kali ia keluar dari istana, ia melihat saudaranya, kaum Bani Israel, diperlakukan lebih rendah dari binatang. Disinilah konflik batin dimulai. Di satu sisi, ia berhutang budi pada keluarga istana yang membesarkannya. Di sisi lain, nuraninya berteriak membela kaumnya. Suatu hari, Musa melihat seorang pria Mesir menyiksa seorang pria Bani Israel dengan sangat kejam. Tanpa rencana, Musa mengintervensi. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Musa memukul pria Mesir itu. Namun, pukulan itu berakibat fatal. Pria Mesir itu tewas di tempat. Keesokan harinya, Musa kembali melihat pertikaian. Saat ia mencoba melerai, orang itu justru berteriak, "Apakah kau ingin membunuhku sebagaimana kau membunuh orang Mesir kemarin?" Detik itu juga, Musa sadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Berita itu sampai ke telinga Firaun. Bagi Firaun, ini bukan sekadar pembunuhan biasa, ini adalah pengkhianatan dari orang yang ia besarkan. Perintah penangkapan dikeluarkan, Musa harus dihukum mati. Seorang pria dari ujung kota berlari memberitahu Musa bahwa tentara sedang menuju ke arahnya. Tanpa persiapan, tanpa pengawal, dan tanpa arah tujuan, sang pangeran Mesir melarikan diri ke padang pasir yang ganas. Musa berjalan berhari-hari melintasi semenanjung Sinai hingga sampai di negeri Madian. Di sana, di sebuah sumur, ia melihat dua wanita yang kesulitan memberi minum ternaknya karena kerumunan pria yang kasar.
Musa yang sedang kelelahan tetap menunjukkan sifat aslinya. Ia membantu kedua wanita itu dengan kekuatan fisiknya yang besar. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Kebaikan itu membawanya bertemu dengan ayah kedua wanita tersebut, yang diyakini sebagai Nabi Syuaib As. Di sana, Musa yang tadinya seorang pangeran, setuju untuk bekerja sebagai penggembala kambing selama 8 hingga 10 tahun. 10 tahun telah berlalu. Musa yang dulu melarikan diri dari Mesir sebagai pangeran yang ketakutan, kini telah berubah. Di kesunyian gurun Madian, ia belajar tentang kesabaran dan kerendahan hati sebagai seorang penggembala. Namun, masa tenang itu akan segera berakhir. Panggilan besar dari langit telah menantinya di balik gunung. Dalam perjalanan pulang menuju Mesir, Musa melihat sebuah api di lereng gunung. Ia mendekat untuk mengambil obor, namun yang ia temukan adalah keajaiban. Sebuah semak yang terbakar namun tidak hangus. Di lembah tua yang suci, Tuhan berbicara langsung kepadanya. "Lepaskan alas kakimu, wahai Musa." Di sanalah ia diangkat menjadi nabi. Tongkat kayunya berubah menjadi ular, dan tangannya bercahaya putih. Lalu di suatu kejadian, Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk pergi kembali ke Fir'aun. "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas." Musa yang kaku lidahnya meminta saudaranya, Harun, untuk mendampingi. Dua pria dengan tongkat kayu kini harus menghadapi hal yang paling perkasa di bumi. Musa berdiri di tempat yang dulu ia sebut rumah. Namun kali ini, ia datang sebagai musuh bagi kesombongan Fir'aun. "Lepaskan Bani Israel," seru Musa. Fir'aun tertawa. Ia memanggil ratusan ahli sihir terbaiknya untuk mempermalukan Musa. Para penyihir melemparkan tali-tali yang tampak seperti ular kecil. Rakyat Mesir bersorak. Namun, saat Musa melemparkan tongkatnya, ular Musa tumbuh raksasa dan menelan semua ular palsu itu. Para penyihir bersujud, mereka sadar ini bukan sihir, melainkan kuasa Tuhan. Tapi Fir'aun, hatinya justru semakin keras seperti batu. Peringatan demi peringatan datang. 9 azab melanda Mesir. Setiap kali bencana datang, Fir'aun memohon ampun, tapi setiap kali bencana hilang, ia kembali zalim. Emang ini orang ngeselin, kayak dia, di depan baik di belakang so asik padahal munafik. Hingga akhirnya, perintah terakhir turun, "Pergilah di waktu malam." Musa memimpin ribuan Bani Israel keluar dari Mesir di bawah kegelapan malam. Kabar ini sampai ke Fir'aun. Dengan kemarahan yang meluap, Fir'aun mengerahkan seluruh pasukan kereta kudanya. "Kejar mereka, jangan sisakan satu pun," ucap Fir'aun. Bani Israel yang berlarian bersama Musa merasakan panik. Di depan mereka laut luas, di belakang mereka pedang-pedang tajam. "Kita akan tertangkap," teriak mereka. Tapi Musa berdiri tegak di tepi pantai. Ia memukul air laut dengan tongkat kayunya. Dan apa yang terjadi? Laut terbelah. Dinding air setinggi gunung berdiri di kiri dan kanan. Musa dan kaumnya berlari melintasi jalan kering di dasar laut. Fir'aun, yang dibutakan oleh amarah, mengejar masuk ke dalam celah laut itu. Saat kaki terakhir Bani Israel menginjak daratan, Musa mengangkat tongkatnya kembali. Air laut runtuh dengan kekuatan jutaan ton. Fir'aun, sang dewa palsu, megap-megap di dalam air. Di detik terakhir, ia mencoba mengaku beriman, tapi pintu tobat telah tertutup. Ia tewas dalam kehinaan di dasar laut. Tuhan menjanjikan bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan agar manusia setelahnya bisa mengambil pelajaran. Hari ini, mumi itu benar-benar ada, menunjukkan kepada kita bahwa sehebat apapun manusia, ia tetaplah makhluk yang lemah di hadapan penciptanya. Kisah Musa adalah kisah tentang kemenangan iman atas penindasan. Bahwa tongkat seorang penggembala, jika disertai pertolongan Tuhan, jauh lebih kuat daripada ribuan kereta perang emas. Terima kasih telah menonton kisah epik ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kisah Nabi apalagi yang ingin kalian tonton selanjutnya. Saya Dul Islami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.